Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian yang telah berkenan hadir dalam kegiatan konseling kelompok ini. Walaupun kita dalam virtual, karena kita masih dalam pandemi COVID-19 dan kita selalu diberikan kesehatannya. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan konseling kelompok pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan konseling kelompok kita ini berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan apapun. Silakan dari teman-teman sekiranya ada yang berkenan memimpin doanya. Bu. Oh iya, silakan Amra. Ya baik, sebelum kita melakukan konseling kelompok ini, sebelum kita melaksanakan kegiatan konseling kelompok ini pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih kepada Amra ya yang sudah memimpin doanya. Seperti yang telah saya utarakan tadi di awal bahwa siang hari ini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Apakah dari teman-teman pernah mengikuti konseling kelompok? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya. Jika kalau belum, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan konseling kelompok. Oke, konseling kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam suasana kelompok untuk membahas satu persatu masalah yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok, sehingga masalah-masalah tersebut dapat diatasi. Kemudian tujuan dari konseling kelompok itu sendiri adalah untuk membicarakan masalah yang dialami oleh anggota kelompok, dan kemudian anggota kelompok juga mempunyai hak untuk mengungkapkan masalahnya. Dan kita bisa mencari solusi bersama-sama ya. Dan kita juga bisa saling berinteraksi atau saling mengenal atau sharing ya. Meskipun kita dalam virtual ini, apa bisa dipahami? Ya, bisa, Bu. Bisa, Bu. Bagus. Selain itu juga ada asas-asas yang harus diperhatikan, yaitu diantaranya ada asas keterbukaan, kesukarelaan, dan kerahasiaan, yang dimana setiap anggota harus secara terbuka dan sukarela dalam mengungkapkan masalahnya. Dan yang paling terpenting di sini yaitu setiap anggota menjaga ya rahasia temannya agar masalah ini tidak disebarluaskan ya. Apa bisa dipahami? Ya, paham, Bu. Ya, paham. Bu. Baiklah, selanjutnya kita membuat ya kesepakatan waktu dari teman-teman. Silakan berapa menit yang ingin dilaksanakan? 45 menit, Bu. Oke ya, 40 menit. Kita sepakati bersama ya 45 menit. Baiklah, sebelum itu Ibu ada ice breaking.
yaitu brain game, senam otak yang dimana aktivitas otak kanan dan otak kiri dapat beraktivitas dan bisa berkonsentrasi dalam kegiatan ini. Ya, marilah kita melihat sama-sama videonya dan semuanya harus ikuti ya gerakannya. Baik, Ibu perlihatkan videonya. Baiklah, itu ya tadi videonya, meskipun kayak kurangnya tersendak-sendak, tapi tidak apa-apa. Ini cuman ya kayak virtual kan memang jaringannya susah. Oke, sebelum kita melanjutkan konseling kelompoknya, kita belum perkenalan. Sebelum setiap anggota memperkenalkan dirinya, Ibu terlebih dahulu memperkenalkan namanya. Oke, baik. Nama saya Mujiati.
alamat saya Jalan Perumbak Dayak, Makassar. Oke, itu ya nama ibu dan alamat ibu. Ya, silakan adik-adik sekalian memperkenalkan namanya. Jangan lupa ya nama, alamat, sama kelasnya ya. Baik, silakan. Siapa yang pertama? Ya, Bu. Saya, Bu. Oke, Andini, silakan. Perkenalkan, nama saya Andini Citra ini. Saya dari kelas 11 IPA 2. Alamat saya di Jalan Niwayong Bypass Lepo-Lepo. Sekian, Bu. Ya, siapa selanjutnya? Saya, Bu. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Fitriana Baktiar dari kelas 12 IPA 5, alamat Jalan Kesehatan Pinrang. Oke, selanjutnya. Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Faradila dari 12 IPA 7, alamat Senggaya Selatan. Oke, silakan selanjutnya. Saya, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Amrah, alamat Singgay Timur. Oke, kita sudah ya memperkenalkan namanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kembali apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dalam suasana kelompok untuk membahas satu persatu masalah yang dialami oleh setiap anggota kelompok, sehingga masalah-masalah tersebut dapat diatasi. Bagaimana? Apa teman-teman sudah siap untuk melakukan konseling kelompok pada siang hari ini? Ya, siap, Bu. Siap, Bu. Siap ya, oke. Baiklah, jika semua sudah siap, kita mulai saja konseling kelompok pada siang hari ini. Seperti yang telah saya utarakan di awal, bahwa dalam kegiatan konseling kelompok ini, kita membahas satu persatu dulu masalah yang dialami oleh setiap anggota kelompok. Silakan siapa yang mau dulu mengutarakan permasalahannya? Saya, Bu. Ya, silakan. Begini, Bu, pandemi COVID ini, Bu. Ya, siapa selanjutnya mengutarakan masalahnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya kesulitan menentukan model belajar yang cocok untuk diri saya, Bu. Oke, siapa selanjutnya? Siapa yang ingin dulu mengutarakan masalahnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Silakan. Kesulitan memahami materi mata pelajaran ketika guru menjelaskan. Saya kesulitan memahami materi mata pelajaran ketika guru menjelaskan lagi apa yang kita lewat online, Bu. Tanya. Siapa lagi mengutarakan masalahnya? Ada lagi? Siapa yang ingin lagi mengutarakan masalahnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya, Bu. Saya kurang mampu berkonsentrasi belajar di rumah, Bu, karena terhadap mata pelajaran. Kemudian menurut saya belajar di rumah dan sekolah itu berbeda,
Oke, baik. Dari permasalahan-permasalahan yang telah kalian utarakan, jadi di sini dilihat sepertinya kita akan menggunakan teknik SVG. Terlebih dahulu, Ibu menjelaskannya apa itu teknik SVG. Teknik SVG adalah bagian dari postmodern, yang dimana kepanjangannya adalah Solution Focused Brief Counseling. Itu konseling singkat yang dibangun atas potensi konseling sebenarnya, mampu mengkonstruksi solusi dari masalahnya. Nah, setelah Ibu menjelaskan SBC, kita sepakati terlebih dahulu permasalahan siapa yang akan dibahas. Permasalahan siapa yang ingin dulu dibahas? Andini, Bu. Permasalahan Andini, Bu. Andini, Bu. Baik ya, permasalahan Andini. Baik, karena banyak yang memilih permasalahan dari Andini, kita akan membahas terlebih dahulu permasalahan dari Andini, yaitu kesulitan menentukan model belajar yang cocok ya Andini. Bagaimana? Apakah semua setuju? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju ya. Oke. Baiklah. Sebelum Ibu mempersilakan Andini menceritakan masalahnya sedetail mungkin. Setiap anggota boleh bertanya kepada Andini ya, kemudian Ibu persilakan Andini untuk mengutarakan permasalahannya yang lebih lanjut. Oke, silakan Andini. Ya, Bu. Jadi saya kesulitan menentukan model belajar yang cocok bagi diri saya, Bu. Tiap selesai belajar, saya merasa kurang memahami apa yang saya pelajari barusan. Oke ya, sepertinya model belajar seperti apa yang Andini lakukan selama ini? Sejauh ini, saya hanya belajar dengan membaca dan menghafal materi-materi pelajaran. Terkadang juga belajar sambil mendengarkan musik, Bu. Oke. Mempunyai ruangan atau tempat khusus belajar untuk Andini sendiri? Saya tidak punya. Selama ini saya belajar di ruang tamu, di atas tempat tidur, terkadang di depan televisi. Setiap harinya Andini belajar mulai jam berapa dan sampai jam berapa? Saya belajar dari jam 9 malam sampai jam 11 malam. Iya, siapa yang ingin bertanya lagi? Baik, siapa yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya, Bu. Iya. Apa yang membuat Andini belajar selarut itu? Apakah ada alasan-alasan lain? Ada. Saya sering merasa terganggu dengan ulah adik saya yang masih kecil. Ia sering membuat gaduh, jadi saya menunggu sampai adik saya tertidur. Seperti itu ya, dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian. Sekarang ya, Ibu yang bertanya ya kepada Andini, tingkat kesulitan menentukan model
belajar yang cocok bagi diri Andini sebenarnya jika kita mulai dari angka 0 sampai 10, di mana itu angka 0 adalah angka yang terendah dan angka 10 adalah angka tertinggi. Menurut Andini, tingkat kesulitan Andini berada di mana? Saya rasa itu di angka 6, Bu. Oke, di angka 6 ya. Kayaknya tidak seperti itu. Iya, Bu. Iya, Bu. Baiklah, tadi Andini bilang juga kesulitan menentukan model belajar yang cocok bagi diri Andini ya. Iya, Bu. Saya kesulitan menentukan model belajar yang cocok bagi saya, Bu. Oke, ternyata seperti itu ya. Ibu bisa kok merasakan yang Andini rasakan, tapi sekarang Ibu minta ya Andini coba deh bayangkan jika Andini mempunyai ruangan belajar yang baik, bagus, dan kondusif, sehingga ketika Andini belajar di ruangan yang bagus itu, Andini mempunyai juga belajar yang cantik, yang bagus, yang bisa Andini bisa membuat tugas belajar. Kemudian Andini juga bisa membuat ya resume selalu Andini juga selalu menulis, otomatis Andini juga bisa saling membaca apapun itu mata pelajaran. Jadi jika kalau Andini ingin belajar lagi, tinggal baca resume Andini tersebut. Jadi bagaimana Andini? Bagaimana tanggapan Andini? Mungkin saya akan sangat senang jika saya mempunyai ruangan belajar. Apalagi saya juga mempunyai meja belajar. Tentu saya dapat membuat resume juga agar saya dapat membaca ulang lagi seperti yang Ibu katakan tadi. Oke, ternyata Andini akan senang ya jika pada saat Andini mempunyai ruangan belajar, apalagi meja belajar yang bagus, dan bisa Andini juga membuat resume dan membaca ulang-ulang yang Andini buat tadi. Oke, terus apa lagi Andini? Saya akan belajar terus di meja belajar saya, Bu. Oke, dari yang lain ada ingin bertanya? Atau tanggapan? Bu. Oke, tidak ada ya. Jika tidak ada lagi, Ibu akan menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini, yaitu usahakan Andini mempunyai ruangan belajar baik, bagus, dan kondusif. Kemudian ketika Andini belajar di ruangan belajar yang bagus, Andini juga mempunyai meja belajar ya tadi. Andini bisa membuat resume, kemudian ketika Andini membuat resume, Andini bisa membaca berulang-ulang yang Andini buat resumenya ya. Terus, apakah Andini bisa paham? Iya, Bu, saya paham, Bu. Oke, sebelum itu mari kita break ya sementara 5 menit. Oke? Iya, Kita Bu. break ya dulu 5 menit. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, break kita selesai ya. Kita lanjutkan ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, baik. Tugas Andini sekarang yaitu usahakan Andini cari tempat belajar Andini yang menurut kamu baik dan suasananya harus kondusif, tenang, dan baiklah begitu. Yang cari tempat yang tidak ribut. Kemudian Andini belajar ya sebelum
jam 9, coba belajar jam sebelum makan malam. Baru kemudian Andini juga bisa bangun 3 untuk belajar ya. Kalau kita bangun jam 3 malam untuk belajar itu otak kita bisa bagus ya, bisa memahami materi-materi pelajaran. Kemudian mengenai model belajar Andini dapat mencoba belajar membuat resume yang Ibu tadi katakan ya, membuat resume baru ulang-ulang ya bacanya yang Andini buat resumenya. Bagaimana Andini? Paham yang Ibu berikan tugasnya? Iya Bu, saya paham Bu. Oke, baiklah. Kelihatannya waktunya juga sudah hampir habis. Marilah kita tutup kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Ya Bu. Ya, Bu. Ya Bu. Iya, Bu. Oh iya, oke. Satu lagi. Nanti pertemuan kita selanjutnya, Ibu akan tanya ya kepada Andini, apakah Andini benar-benar mengerjakan tugasnya dan apakah ada perubahan yang akan terjadi dalam diri Andini. Ya, oke Andini? Ya Bu. Oke. Ya Bu. Oke ya, kita akan lanjutkan konseling kelompok ini pada minggu berikutnya pada hari yang sama dan jam sama ya jamnya. Oke, baik. Oke, baiklah. Kita sudah tiba di penghujung atau akhir kegiatan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan konseling kelompok ini. Dan semoga juga kita semua diberi kesehatan dan stay safe ya semua. Kemudian di awal tadi kita buka kegiatan konseling kelompok dengan berdoa. Untuk itu kita akhiri konseling kelompok kita dengan juga berdoa. Ibu pimpin ya doanya saja. Oke, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalau begitu, Ibu akhiri ya konseling kelompok kita dengan virtual ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik.